I give you my heart. Oh ya guys, misalkan dalam video ini Saudara Fatur cuma kayak ngebahas tentang pendek aja, di sini bakal ada 2 video. Maksudnya 2 orang yang Q&A. Jadi nggak bakal ada sampai part 5 gitu. Misalkan satu video isinya 2 orang, satu video isinya 1 orang, satu video isinya 2 orang atau 3 orang. Oke guys, pokoknya tonton deh sampai habis. Oh iya, jangan lupa subscribe. Halo guys, kembali lagi bersama Viaris 24. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Oh iya, sebelum masuk lebih dalam tentang videonya, di sini adalah part 2 lanjutan dari part 1 kemarin. Jadi nanti bakal ada 5 part atau part 5 sampai part 5 tentang temanya, judulnya apa sih keunggulan dari Fakultas Hukum? Yuk sama-sama kita tonton part 2 sampai habis. Oh ya guys, sebelum lanjut ke videonya, jadi kemarin kan kita reaction gitu atau Q&A bersama saudari Sari. Hari ini kita bakal bersama saudara Fatur. Simak videonya sampai habis. Hari ini kita bakal ngebahas jawaban dari saudara Fatur. Oke guys, kita lihat apakah jawaban dia. Kita chat dulu. Ini tuh sebenarnya chatnya tuh dari kemarin-kemarin guys, cuma baru nge-review tuh karena kan ada banyak partnya. Udah gitu kan jawabannya kan banyak panjang, jadi gue bikin part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 gitu. Kita lihat ya guys. Kita buka. Pertama tuh gue chat dulu dia P biasa deh. Itu assalamualaikum guys, cuman namanya kaum milenial. Kenapa Via, dia bilang maaf gue udah capek. Langsung gue nggak pakai basa-basi, gue tanya langsung brek. Tanya langsung 5 pertanyaan. Yang pertama adalah apa sih keunggulan Fakultas Hukum? Sama kayak part 1, semuanya tuh sama, pertanyaannya sama, cuma kan jawaban mereka kan persepsi masing-masing kan berbeda-beda. Jadi tuh gue mau nyatuin jadi satu. Menurut mereka apa nanti di part akhir ya. Apa sih keunggulan Fakultas Hukum? Apa hukum Indonesia udah berjalan dengan baik dan benar sesuai prosedurnya itu sendiri? Kenapa orang-orang awam beranggapan kalau masuk fakultas hukum selalu bilang mau jadi pengacara ya? Nggak salah sih, tetapi bukannya banyak ya profesi lain. Yang keempat adalah motivasi saudara Fatur dong buat teman-teman yang masih milih jurusan dan siapa tahu minat dalam jurusan hukum. Jadi ini dia jawaban dari saudara Fatur. Kita lihat teman-teman. Kita buka dulu guys, bentar ya. Agak ribet emang nih. Terus dia jawab, wah gila kayak soal guys, soal ujian ada ABC-nya. Bentar guys. Satu pertanyaannya tadi apa sih keunggulan dari Fakultas Hukum? Dia bilang gini, yang A lebih kritis. Menjadi mahasiswa hukum menuntut kita harus peka terhadap persoalan hukum yang terjadi. Misalkan nih saya bahas yang lalu ya. Menjadi mahasiswa hukum menuntut kita harus peka terhadap persoalan hukum yang terjadi. Contoh, kayak tahun kemarin pemilihan presiden. Itu kan menyangkut dunia politik, hukum, ya sejenisnya lah. Dan sebagai mahasiswa hukum, kita tuh harus lebih peka. Pekanya gini loh, pasti nanya, lu masuk jurusan apa? Hukum. Lo nggak komen tuh tentang presiden kemarin. Ya terus gue harus ngapain anjir? Dia yang pilih presiden, gue yang repot. Makanya itu, karena orang tuh selalu beranggapan kita tuh lebih kritis tentang politik dan hukum. Contoh yang pertama ya itu. Ini sih persepsi gue ya guys, nggak tahu yang lain. Mengubah karakter. Kebanyakan anak hukum dituntut untuk menyelesaikan suatu kasus hukum tertentu. Makanya anak hukum punya mental yang kuat. Mengubah karakter. Kebanyakan hukum dituntut untuk menyelesaikan suatu kasus hukum tertentu. Makanya anak hukum punya mental yang kuat. Bener banget. Contoh deh. Misalkan gue misal kita lo aja kali, gue enggak. Gue orangnya suka bercanda. Ya humoris lah jatuhnya kan. Nah, mengenai masalah hukum, pasti gue serius. Itu yang buat mental kita jadi lebih kuat. Mengubah karakter dari yang humoris menjadi serius. Tapi gue sih sensai, serius tapi santai. Lanjut. Yang C,
Ini kan pertanyaannya misalnya tadi, apa sih keunggulan dari fakultas hukum? Lapangan pekerjaan yang banyak. Hampir semua aspek dalam hidup kita membutuhkan ahli hukum untuk mengatur kehidupan kita sekarang ini. Bener banget. Indonesia apa? Negara hukum kan. Jadi dalam suatu apapun dalam kehidupan kita itu menyangkut masalah hukum. Intinya gak lepas dari soal hukum, karena Indonesia itu adalah negara hukum. Lanjut. Pertanyaan nomor 2 tadi adalah, apakah hukum Indonesia udah berjalan dengan baik dan benar ya? Dia bilang belum ya dia bilang. Karena banyak undang-undang yang kalah sama uang. Contohnya kasus first travel. Ya sebagian memang kayak gitu. Ada yang tahu tentang dunia hukum, ada yang jujur dan tidak jujur. Untuk contoh kasus first travel sendiri dari Saudara Fatur, nggak bisa jelasin lebih lanjut karena ini beda tema atau beda pembahasan ya. Nanti bakal di tempat atau di tema selanjutnya aja contoh-contoh kasus yang hukumnya nggak berjalan sesuai dengan peraturannya. Oke, lanjut yang ketiga. Nanti gue bilang, apa kalau masuk jurusan hukum bisa jadi pengacara doang? Dia bilang, ya karena pengacara banyak menangani kasus-kasus besar di Indonesia yang melibatkan media. Bentar ya guys. Sehingga dia bilang, ya karena pengacara banyak menangani kasus-kasus besar di Indonesia yang melibatkan media, sehingga pengacara lebih dikenal oleh orang awam ketimbang profesi fakultas yang lainnya. Bener. Karena pengacara juga penting dalam Indonesia, gue akuin. Terus kenapa cuma pengacara yang dikenal oleh orang awam? Padahal kayak hakim, jaksa, polisi juga ada, pengusaha juga ada, dosen, staf HRD, itu rata-rata jurusan dari fakultas hukum. Dan kenapa cuma pengacara yang terkenal setelah lulusan fakultas hukum? Contoh lagi nih, misalkan lo beli air mineral, yang top brand di otak lo apa? Aqua. Sama kayak profesi fakultas hukum, yang top brand di otak lo setelah lulus apa? Pengacara. Ya itu contohnya ya. Ya udah. Terus pilih ini apa nomor 4 tadi gue pertanyaannya. Pertanyaan ini gue lupa. Ntar gue taruh di situ. Nomor 4 jawaban dia, pilih jurusan sesuai minat lo. Jangan cuma ikut-ikutan orang, karena masa depan lo harus dikejar dari sedini mungkin. Salah satunya pilih jurusan sesuai minat lo, sesuai passion lo. Karena kalau kita kerja sesuai passion kita, kerja dengan hati, kerja di bidang yang kita senangi, ya kitanya enjoy. Bener. Lo pernah nggak nonton orang kerja sesuai dengan hatinya? Kang bangunan ngaduk pasir sampai jago banget deh. Kang restoran, waiters, piringnya bisa cepet banget ngambilnya. Itu kan kerja sesuai dengan hati. Berarti lu harus ngambil sesuai minat lo. Misalkan lu suka ngedit, suka ini, berarti passion lu ya multimedia atau komunikasi. Misalkan lu suka bisnis atau suka hitung-hitungan, ya mungkin lo ekonomi. Terus lu kalau mental kuat, terus lu lebih kritis, berpikiran tuh lebih dalam mengenai ilmu-ilmu hukum, ya lu bisa ngambil hukum. Kalau gue sendiri awalnya gue tuh nggak terlalu minat bidang hukum. Ya sebenarnya, cuman dari passion gue sendiri, ya gue mengarah ke arah situ. Makanya gue ngambil universitas yang ada jurusan hukum. Ya contohnya salah satu kampus gue sekarang bersama teman-teman gue ini yang satu fakultas sama gue. Terus kata dia, buat yang pengen milih fakultas hukum, ketahui dulu tujuan lo masuk fakultas hukum mau kemana. Yang orangnya suka sama tantangan, suka berusaha keras untuk menyelesaikan suatu masalah, cocok banget milih fakultas hukum, kata dia gitu kan. Yang tadi gue bilang tadi kan, buat yang milih fakultas hukum, ketahui dulu tujuan lo masuk fakultas hukum. Jadi kalau fashion lo cocok, lo suka tantangan, ya lo cus langsung masuk, nggak usah basa-basi. Terus kata dia, suka berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah. Berusahanya gini loh, misalkan lo lihat suatu berita tentang politik atau hukum apapun, terus lo bilang, terus lo lihat nih, kok bisa kayak gitu, kok dia bisa nggak di penjara, kok dia bisa lolos, kok bisa apa, lo cari tahu nih, lo berusaha kerja keras, oh jadi gini di balik itu. Jadi lo ada rasa ingin tahu, rasa lo lebih suka tantangan,
memecahkan suatu masalah. Itu yang utama. Cocok banget milih fakultas hukum. Nah, kalau tujuan dan cita-cita lo sejalan sama fakultas hukum, gaskan. Jawaban Fatur ini singkat, padat, jelas, efisien. Oke, terima kasih saudara Fatur. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat, kata dia. Gue bilang, wah mantap sangat lur. Tur, jadi lo lur kan tuh. Kayak jamit-jamit ini gue. Oke, buat Fatur, terima kasih jawaban dan masukannya. Ini sangat bermotivasi buat teman-teman sekalian yang udah di fakultas hukum maupun yang belum. Jadi semuanya jangan lupa simak videonya atau baca kata-kata satu persatu dari semua apa yang gue omongin, ataupun nanti ada di sebelah ini screenannya ya. Jadi kalian bisa baca dan simak. Oke, kalau ada yang kurang-kurang atau salah-salah, kan bisa komen di bawah ini ya. Apa aja yang salah atau ada yang kalian gak serak sama jawabannya dari saya atau dari saudara Fatur itu sendiri. Oke, terima kasih. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Guys, kayaknya video teman-teman panjang-panjang semua guys, sumpah. Jadi gak bakal bisa masukin 2 orang jadi satu video guys. Jadi satu-satu lah guys, gak apa-apa lah ngeditnya. Susah anjir, sumpah. Tapi ini usaha ya guys, supaya kalian tuh bisa simak video ini, supaya jadi pembelajaran motivasi buat kalian semua. Oke guys, kalian subscribe dong, like, komen semua video dari Via Haris 24.